sebagai tersangka dalam pengelolaan dana DAK tahun 2019. Jadi pada dasarnya kami dari tim penasihat hukum maupun tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh beliau, pada awalnya hal yang kami lakukan tidak beda jauh dengan kejaksaan. Kita mengumpulkan bahan dan keterangan juga, Bulbaken. Setelah itu berdasarkan pengumpulan bahan dan keterangan, sampai hari ini jujur terus terang ya, kita belum dapat ya dia punya BAP tersangka. BAP sebagai tersangka kita belum dapat begitu. Jadi pada awalnya ada beragam alasan yang diberikan oleh kejaksaan. Itu yang pertama, alasan bahwa ada sebelumnya dalam pendampingan sebagai tersangka itu PH-nya adalah Pak Haji Bram, sehingga pada saat kemudian kita meminta BAP, diminta untuk dilakukan pencabutan terhadap kuasa pertama itu. Nah, setelah kita sudah masukkan pencabutan itu pertanggal berapa kalau saya tidak salah, itu sebelum diajukan pra peradilan, sebelum beliau menandatangani kuasa dalam sebagai pemohon dalam pra peradilan ini, itu kita sudah ajukan surat itu, diantar langsung oleh Pak Buce ke Kejagung. Tapi setelah itu juga kita sampai sekarang juga belum mendapatkan itu BAP, berita acara pemeriksaan sebagai tersangka. Dengan alasannya katanya waktu itu bilang masih penyidikan. Sedangkan kalau kita tahu semualah bahwa ketentuan dalam KUHP itu mengatur bahwa berita acara pemeriksaan sebagai tersangka itu merupakan hak dari tersangka untuk diperoleh. Dia bagian dari salinan atau bagian dari semua surat menyurat yang merupakan hak tersangka untuk memperoleh. Nah, jadi akhirnya saya sendiri waktu itu ke rutan untuk bertanya langsung ke beliau perihal apa saja materi-materi ditanyakan kepada beliau pada saat ditetapkan jadi tersangka. Jadi pada saat itu beliau menyatakan ada beberapa hal. Yang pertama itu bahwa kenapa dinas mengelola dana DAK? Kenapa dana DAK itu ada di dinas? Itu pertanyaannya. Terus pertanyaan yang kedua juga menyangkut soal kewenangan yang dimiliki oleh beliau sebagai kepala dinas yang dengan sendirinya melekat kuasa pengguna anggarannya. Itu kewenangan. Terus yang ketiga perihal adanya hasil penggeledahan sehingga ditemukan uang kurang lebih 7,5 juta. Itu 3 poin pokok yang beliau sampaikan ke saya waktu itu. Terus ditambah juga hal ini berkorelasi dengan keterangan pihak kejaksaan dalam konferensi pers maupun dalam liputan-liputan pers. Karena yang pertama itu berita tanggal berapa itu saya lupa, tapi saya sudah baca itu dikirim oleh pihak keluarga dan Om Buce juga yang kirim ke saya waktu itu. Perihal beliau ditetapkan tersangka karena ada perbuatan yang melampaui kewenangan. Melampaui kewenangan ini atau perbuatan beliau yang tidak berwenang. Maksudnya di sini adalah bahwa menurut pihak kejaksaan dana DAK pendidikan tahun 2019 itu harus masuk ke rekening sekolah dan bukan masuk ke rekening dinas. Artinya bahwa distribusi dana DAK ini mulai dari kementerian, dia turunnya ke rekening umum daerah, kemudian langsung disebarkan ke sekolah-sekolah penerima DAK. Gitu. Nah, setelah itu kami juga untuk melihat persoalan ini, kami juga melakukan bedah hukum terhadap aturan-aturan atau dasar-dasar hukum. Jadi ternyata setelah kita telusuri, yang pertama ada surat keputusan Bupati, SK Bupati, surat keputusan Bupati Alor, itu surat keputusan Bupati Alor tertanggal
surat keputusan Bupati Alor nomor 031 garis miring HK garis miring KEP garis miring 2019 tentang penunjukan bank tempat penampungan rekening kas organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Alor tahun anggaran 2019. Nah, dalam surat keputusan itu dijelaskan atau disampaikan di situ bahwa dana DAK berada pada Dinas Pendidikan. Dana DAK 2019 berada pada Dinas Pendidikan. Nah, yang kedua, dalam satu keputusan itu juga dia mengatur semua dana-dana yang ada di daerah. Jadi baik dana di SKPD lain, dana di kecamatan mungkin, itu ada semua, ada di dalam satu lampiran keputusan bupati itu. Terus itu terkait pertanyaan kenapa dinas mengelola dana DAK. Jadi ini bukan atas unsur sewenang atau unsur suka-suka dari Bapak Albert Epuli sebagai kepala dinas, sehingga kemudian dana dinas ini ada di rekening dana DAK ini ada di rekening dinas. Tapi ada dana DAK di rekening dinas berdasarkan keputusan bupati nomor 031. Yang kedua, ada juga keputusan Bupati Alor nomor 318 garis miring HK garis miring KEP garis miring 2019 tentang penetapan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama penerima dana alokasi khusus peningkatan prasarana pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tahun anggaran 2019. Nah, kalau kita kemudian mencerna lagi yang tadi disampaikan oleh pihak kejaksaan bahwa dana DAK itu tidak boleh ada di dinas, maka selayaknya kalau memang dialirkan ke sekolah-sekolah, maka di sekolah-sekolah yang menerima menerima dana alokasi khusus ini harusnya juga memiliki rekening, sehingga langsung ditransfer dari bendahara umum daerah, langsung ditransfer ke rekening-rekening itu. Ternyata dalam SK ini sekolah-sekolah yang dapat tidak ada rekeningnya, jadi langsung dikelola oleh dinas bekerja sama dengan sekolah-sekolah ini, sehingga penyalurannya lewat satu rekening, yaitu rekening DAK yang ada di dinas. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau dalam kapasitasnya sebagai kepala dinas maupun sebagai kuasa pengguna anggaran, ya dia melaksanakan apa yang tercantum atau apa yang terurai dalam keputusan itu, apa yang disampaikan dalam keputusan itu. Sehingga pada saat dana DAK ini ada di dinas melalui keputusan bupati dan juga ada keputusan bupati mengenai sekolah-sekolah penerima dana DAK, maka dia mengeksekusi hal tersebut karena melekat di situ. Dia juga diberikan tanggung jawab sebagai kuasa pengguna anggaran, melaksanakan tugas dari pengguna anggaran yang diserahkan kepada dia. Nah, setelah ini berjalan, maka keputusan dari beliau berdasarkan informasi saya dapat dari beliau menggunakan jenis swakelola tipe 2. Jenis swakelola tipe 2, dan kemudian beliau menunjuk adanya PPK dan juga ada SK tim teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu. Nah, terkait adanya persoalan beliau melampaui kewenangan, ini kewenangan yang mana? Apakah kewenangan dia dalam membentuk PPK dan lain-lain, ataukah kewenangan yang dia peroleh berdasarkan keputusan bupati, keputusan PA ini? Itu yang pertama. Yang kedua, perihal kita mengajukan pra peradilan ini, kita mencari kebenaran materinya. Benar tidak beliau ditetapkan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang relevan dengan kasus ini, bukan jumlah kuantitas alat bukti, tapi kualitas alat bukti yang sesuai. Nah, kalau memang beliau ada perbuatan yang sewenang-wenang terkait keberadaan dana DAK ini di dinas, maka harus dilihat ada peraturan, ada SK bupatinya. Apa salahnya bupati diperiksa mengenai SK ini, benar tidak? Begitu. Selanjutnya perihal jenis swaklola yang dipakai IP2. Kami sudah melakukan bedah juga. Memang ini tidak kami masukkan dalam materi pra peradilan,
karena kami anggap materi ini juga akan dia berkesinambungan, bukan terpisah-pisah. Jadi permohonan ini akan ada namanya jawaban. Setelah jawaban ada namanya replik dan juga duplik. Dia satu kesatuan. Jadi kita menunggu jawaban dari jaksa perihal apa yang kami sampaikan lewat permohonan kali ini. Dan kita juga diberi kesempatan untuk replik dan duplik terkait dengan jawaban dan juga replik kami nanti. Yang ketiga, soal menyangkut kewenangan, menyangkut belum adanya perhitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang. Jadi sempat menarik buat kami bahwa ada pernyataan dari jaksa itu, kalau saya tidak salah ikuti pernyataan yang pertama itu, Kejari menyebut bahwa kerugian keuangan negaranya 27M lewat media itu. Terus setelah itu waktu demo itu katanya 8M. Terus yang ketiga kemarin lagi kasih intel sebut bahwa ini total loss. Nah, makanya kami jadi bingung loh, ini yang mana kerugian keuangan negaranya? Kenapa kerugian keuangan negara kita mau sembunyi-sembunyi? Kalau memang ada ya katakan ada, kalau tidak ada ya katakan tidak ada. Kalau masih berspekulasi ya kacaulah penyidikan ini. Terus yang ketiga, yang selanjutnya menyangkut kewenangan jaksa dalam penyidikan. Hal ini bersifat yuridis material, itu akan kami jelaskan selanjutnya dalam proses persidangan pra-peradilan, karena kami juga sudah menyiapkan ahli yang akan menjelaskan dengan menyangkut kewenangan ini, kewenangan jaksa sebagai penyelidik dan penyidik ini. Jadi penjelasan awal dari kami tim PH itu seperti itu dulu. Tetap diskusi ini berjalan, mungkin ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman pers, saya persilahkan. Baik, soal tadi yang pertama ini, soal berita acara itu yang belum diserahkan sampai ke PH sampai hari ini. Ini kan dari awal kami ikuti bahwa ada pergantian PH itu. Nah, yang saya mau tahu di sini mungkin ada penegasan sejak kapan usulan itu masuk PH baru ini. Ya toh, sejak tanggal berapa, kalau bila perlu tanggal harinya itu juga jelas begitu supaya itu sejak kapan PH-nya baru, terus apakah sudah dikonfirmasi waktu itu di kejaksaan apa setelah permohonan baru ini masuk ada konfirmasi lagi ke tidak? Konfirmasi ke jaksa apakah ini sudah masuk ini permohonan PH baru, terus kapan BA-nya di berita acaranya diterima begitu toh? Itu sudah ada konfirmasi belum? Saya kira itu dari saya dulu. Itu saya langsung jawab saja. Itu surat tertanggal 27 Desember 2021. 27 Desember 2021, sekiranya itu hari apa coba cerita 27 Desember itu. 27 Desember 2021 beliau tanda tangan itu. Setelah itu surat itu diserahkan oleh Pak Buce kalau saya tidak salah waktu itu. Tidak, Pak Abe. Pak Abe menandatangani surat pencabutan kuasa dari Pak Pram. Surat itu atas permintaan dari Pak Kejari. Pak Kejari minta dilakukan pencabutan kuasa. Sehingga kita bikin, karena sebelumnya kita sudah masukkan kuasa. Kenapa? Begini Pak. Jadi kita masukkan kuasa ini, sebelum kita masukkan kuasa kita tanya di klien, mana BAP-nya? Begitu. Klien bilang saya tidak dapat. Terus kita konfirmasi ke pengacara sebelumnya. BAP-nya di mana? Pengacara sebelumnya juga bilang tidak dapat. Sehingga kemudian kita bawa surat kuasa dari kami. Saya pikir tidak perlu, kalau ada pengakuan dari Pak Abe bahwa kuasa hukumnya lebih dari satu ya tidak masalah. Dengan tujuan datang meminta BAP ini. Tapi ternyata saat minta BAP ini dari pihak kejaksaan beralasan bahwa sudah yang mendampingi sebelumnya itu pengacara lain. Jadi kalau mau ya cabut dulu. Jadi akhirnya dibuatlah surat pencabutan. Tanggal 21 itu. Tanggal 21. 27 Desember. 27 Desember. 27 Desember. Ya. Terus
27 Desember kemudian kita masukkan itu Pak Buce yang masukkan sendiri, antar sendiri. Nah, setelah itu diminta masih dengan alasan permintaan itu lewat Pak Yusak sendiri, tim PH sendiri ke sana, dan juga dari Pak Buce sendiri. Katanya masih penyidikan, jadi tidak kasih. Belum kasih. Masih penyidikan. Sedangkan kalau kita bicara soal ketentuan dalam KUHP itu jelas. Itu pasal berapa ya? Itu juga harus baik 184 ya. Oh iya. alat bukti. Tentang tidak itu 184 tentang alat bukti, tentang hak dia menerima salinan putusan, salinan semua berkas perkara yang berhubungan dengan dia itu ada di pasal 72. 72 ya. Pasal 72 KUHP. Iya. Itu berbunyi atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Jadi kita sudah minta berulang kali. Tapi sampai dengan persidangan pra peradilan ini dokumen itu tidak belum ada ya. Sampai terakhir itu kan ada alasannya Kejari masih ke Kupang ya, kalau saya tidak salah. Kan soal bahwa Kejari ke Kupang tidak ada kaitannya dengan Tidak ada kaitan. Betul. Nah, kakak, menurut Pak Kejari bahwa pemeriksaan kedua ini belum, pemeriksaan pokok materinya itu belum waktu itu, sehingga berita acara ini belum bisa kejaksaan. Waktu demo kan beliau punya penjelasan dalam demo masa kan seperti itu. Jadi begini kakak, tadi saya sudah baca tentang pasal 72 itu. Jadi kalau memang belum masuk ke pokok perkara, kenapa tersangkakan orang? Kenapa tahan orang? Dia butuh BAP itu sebagai bahan untuk pembelaannya dia. Terus terang bahan dalam hal ini, per hari ini kita butuh surat itu sebagai salah satu barang bukti. Karena apa yang kakak sampaikan juga, kita sudah di media yang Kejari kita sudah jadikan itu barang bukti juga. Terkait dengan statement Kejari bahwa belum masuk ke pokok. Belum masuk ke materi. Belum masuk ke materinya, tapi tersangkakan orang. Tapi tahan orang dan tidak mau kasih BAP-nya. Nah, ini salah satu salah satu bentuk abuse of power lah dari Kejari. Kenapa menyembunyikan ini BAP? Ngapain sembunyikan? Kita per hari ini kita alasan menyembunyikan. Satu, kenapa kita pakai alasan menyembunyikan? Satu, Pak, kalau memang tidak bisa memberikan kepada kami PH, ingat bahwa klien kami saat ini ditahan oleh kejaksaan di lapas. Dia ditahan oleh kejaksaan, sehingga kejaksaan bisa saja kirim langsung ke dia, kasih ke dia, sehingga dia bisa kasihkan. Tidak perlu kami mesti cross check itu, karena itu hak kami. Haknya beliau di bawah. Ya, saya anggap menyembunyikan. Dia menunggu orang melakukan kejahatan, tapi dia sendiri melakukan kejahatan. Kenapa saya anggap menyembunyikan? Itu tadi ada statement Kejari bahwa ini belum sampai ke pokoknya, sehingga masih penyidikan. Kalau belum sampai ke pokoknya itu bahasanya penyelidikan. Kalau dia BAP sebagai saksi, kami tidak perlu minta. Silakan, itu hak kejaksaan. Tapi ini dia di BAP sebagai tersangka, maka salah satu objek bukti surat yang harus kami ajukan dalam persidangan pra peradilan ini untuk kebutuhan pembelaannya dia adalah BAP itu. Sampai pra peradilan sidang perdana ini BAP belum dapat. Ya. Kenapa kami mau jadikan itu bukti? Karena statement dari Pak Kejari bahwa belum sampai di pemeriksaan pokoknya. Loh, berarti klien kami ini ditersangkakan karena apa? Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa itu BAP mau disembunyikan? Lalu yang berikutnya, Pak, setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sudah berapa kali Om Abe diperiksa sebagai tersangka? Sudah berapa kali? Sepengetahuan kami dan juga saya sudah bertanya langsung kepada beliau, kami mendapatkan kuasa itu per tanggal 26 Desember. Kami mendapatkan kuasa itu 26 Desember. Waktu itu masih kuasa sebagai, belum kuasa mengajukan pra peradilan, masih kuasa untuk pendampingan sebagai tersangka. Itu bab
baru dilakukan pemeriksaan satu kali yang didampingi oleh Haji Bram itu. Baru satu Setelah itu kali, ya. sampai saat ini belum dilakukan pemeriksaan itu. Berarti yang Haji Bram mendampingi pemeriksaan ini yang Langsung tersangka itu. langsung ditetapkan tersangka ini. Langsung Ya, ditahan. Berarti Tanggal 16 itu. nah ini yang saya mau tanya. Pada saat dia diperiksa lalu ditetapkan sebagai tersangka itu statusnya apa? Dia masih sebagai saksi atau sudah tersangka? Saksi. Saksi ya. Beliau sudah pernah dipanggil sebagai saksi. Saksi masih dipanggil saksi. Ya, setelah itu dipanggil lagi dengan surat panggilan sebagai saksi. Mm-mm. Terus pada saat setelah pemeriksaan langsung ditetapkan jadi tersangka. Tersangka. Nah, dari jeda waktu itu sampai sekarang ini belum pernah Belum ada. ada pemeriksaan. Dan juga ada statement tadi yang saya sebenarnya mau sampaikan, tapi karena kakak sendiri sudah sampaikan, ada statement dari Kejari itu bahwa ini belum masuk ke pokoknya, Pokok materi. Betul. pokok materi, sehingga BAP ini belum kasih ke kita loh. Kalau belum masuk ke pokok materi terus tersangka ini orangnya bisa tersangka dari mana? Ya. Itu mungkin ada karena yang bersangkutan menolak menandatangani BAP. Soal bahwa seseorang menolak hak ingkar itu diatur dalam KUHP. Makanya kemudian terdakwa itu tidak perlu diambil sumpahnya karena melekat hak ingkar. Beda dengan saksi. Itu minggu alat bukti tadi saya juga ya kan dari agak sampai kan udah hukum pakai juga loh. Ya. PA melakukan pakai beda hukum juga. Kaitannya dua alat bukti. Yang tadi saya sebutkan tadi juga dikatakan bahwa yang berhak itu apakah satu-satunya lembaga yang mendeklar atau menyampaikan bahwa kerugian negara, menetapkan kerugian negara yang dijadikan dasar sebagai salah satu alat bukti. Nah itu memang sudah ada, apakah ada PH sudah mendapat, memang ada bukti surat mungkin dari BPK ataupun mungkin auditor lain, katakanlah inspektorat daerah atau yang dinyatakan bahwa kerugian negara. Yang pertama Pak, kenapa dalam permohonan itu kita sampaikan itu? Yang pertama bahwa sampai hari ini yang kami tahu yang turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik, opnam fisik itu dari Politeknik Negeri Kupang. Apakah kemudian Politeknik Negeri Kupang ini mendapatkan perintah dari BPK, BPKP atau Irwasda? Itu kami sampai sejauh ini kami belum tahu informasi itu. Hanya yang kami tahu bahwa Poltek bersama dengan tim kejaksaan turun periksa ke beberapa tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pemeriksaan Poltek ini dapat dipersamakan dengan adanya kerugian keuangan negara? Yang ketiga, Poltek turun itu setelah klien kami ditetapkan jadi tersangka. Mendahului klien kami ditetapkan jadi tersangka, baru tim teknik ahli turun. Apakah seseorang ditetapkan tersangka dulu baru cari alat buktinya? Kan di sini kan kita omong ada dua hal. Yang pertama penyelidikan dan juga penyidikan. Masa kita penyidikan dulu baru penyelidikan? Ini kan kacau. Ini yang terjadi menyangkut tadi kerugian keuangan negara. Sudah tersangka tuh baru tuduh. Yang kedua kita juga akan berdebat juga kalau seandainya bahwa adanya temuan dalam pelaksanaan teknis pekerjaan dan harus dipertanggungjawabkan oleh KPA. Kita lihat kewenangan KPA apa? Apa kewenangan PPK? Kalau semua proyek ini harus KPA yang bertanggung jawab, terus KPA-nya bikin apa? Tim teknisnya bikin apa? PPK-nya bikin apa? Jadi ada dua hal ini yang menurut kami agak aneh. Yang pertama, per hari berapa bulan Desember itu dikatakan bahwa beliau ini melampaui kewenangan karena dana dak ada di rekening dinas. Sebenarnya dana dak itu langsung disebarkan ke sekolah-sekolah. Itu statement jaksa. Saya tidak. Iya betul. Itu statement jaksa ada di media dan saya baca. Betul. Nanti kita Yang kedua saya jelaskan bahwa kemarin berita yang Pak Buce kirim lagi, yang sekarang diperdebatkan adanya perihal SK penunjukan tim teknis oleh beliau. Ini yang mana perbuatan melampaui wewenang ini? Apakah perbuatan dan permisi dana dak ada di dinas atau membentuk PPK dan lain-lain ini?
begitu. Ini jadi rancu karena apa? Kami sekarang jujur Pak, kami membedah kasus ini hanya lewat keterangan pers yang disampaikan oleh kejaksaan. Karena sampai saat ini kejaksaan tidak memberikan BAP, salinan BAP turunan, hasil pemeriksaan terhadap klien kami, sehingga kita meraba-raba. Tapi yang lain juga tuh tadi itu tentang kaitan dengan legal standing dari kejaksaan dalam penyidikan kasus tipikor. Iya. Nah, itu hal menarik juga karena ini masyarakat juga mungkin bahwa kejaksaan juga seolah tahu bahwa kejaksaan juga punya tugas juga kaitan dengan pemberantasan korupsi, bukan korupsi. Nah sebenarnya ada dari pembelaan, ada dari permohonan dari permohonan tadi dari pihak sempat ada dari situ bahwa legal standing kejaksaan dalam hal ini sebetulnya itu hanya penuntutan segala macam kaitan dengan jadi mungkin dari tiga kepolisian yang nah ini yang Jadi begini, saya omong garis besarnya saja. Iya. Kenapa saya omong? Nanti seolah-olah bahwa kami lebih tahu hukum daripada mereka. Tapi saya omong garis besarnya saja bahwa coba dibuka kembali KUHP, rujukan itu ada di KUHP. Nah, kalau KUHP tidak mengatur, coba buka di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ada tidak kewenangan jaksa sebagai penyidik? Kalau tidak ada juga di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, coba buka di Undang-Undang Kejaksaan. Kalau tidak ada itu, wahalam kita. Ini kita kerja selama ini bagaimana? Jadi tinggal nanti Pak Jaksa, teman-teman di Kejaksaan tinggal melihat itu saja. Kalau memang ada di situ ya silahkan buktikan kepada kita. Kita buktikan sama-sama di persidangan. Karena saya tidak mau, saya tidak menjelaskan secara mendetail, tapi salinan kopian ini saya sudah sampaikan ke teman-teman pers semua, tinggal nanti ada ahli yang menjelaskan itu. Kami sudah persiapkan ahli itu untuk menjelaskan itu. Dalam proses ini bisa ada tahap pemeriksaan ahli bisa ada. Ada hari Rabu itu pemeriksaan ahli. Hari Rabu. Dr. Dedi Manafe. Oh, Pak Dedi ya? Ya. Nanti beliau menjelaskan dari sisi pertama, bisa tidak seorang yang menjalankan keputusan pimpinannya dipidana. Itu yang pertama. Karena ada ketentuan dalam KUHP itu seseorang tidak dapat dipidana. Pasal 51 itu seseorang tidak dapat dipidana apabila menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa tidak seseorang ditersangkakan sebelum adanya kerugian keuangan negara? Yang ketiga, lembaga mana yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara? Yang keempat, perihal apakah jaksa dapat kemudian menyatakan saja dengan gampangnya bahwa total loss? Yang kelima, perihal kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kejaksaan. Itu 5 poin yang akan dijelaskan oleh ahli hukum pidana yang kami hadirkan. Jadi kami berharap bahwa kita semua berharap bahwa nanti hari Selasa beliau tiba ke sini tidak keadaan tidak mungkin cuaca dan lain-lain bisa mendukung sehingga proses persidangan hari Rabu dapat berjalan dengan baik. Peraturan keputusan bupati segala macam tentunya mungkin ada aturan di atas. Aturan di atas. Aturan di atasnya. Kalau untuk menyalahkan tentu pada saat pemeriksaan pemerintahan ini kan dipertanggungjawabkan setiap tahunnya atau 2019 pasal 2020 ada LKPD ya namanya segala macam secara pemeriksaan juga secara perjanjian mungkin. Nah ini kan mempunyai ada memang menyalahi aturan hierarki undang-undang dan pasti terbaca dari rekomendasi BPKP misalnya dalam tahun itu sudah mengkaji soal itu kita mungkin apakah BPKP tidak pernah menyampaikan pada saat LHP 2020 misalnya bahwa 2019 ternyata pengelolaannya dari sistem ini ada DPR dengan ini menyalahi baca ada temuan jadi ada indikasi jadi terbaca ke rekomendasi 2020 bahwa DAP 2019 ini pengelolaan ini jadi perlu perbaikan atau apa begitu itu apa pernah melihat itu? Jadi begini. Saya pernah melihat itu tidak? Keputusan bupati tentang rekening dana DAK ada di dinas itu sudah kami baca dari tahun 2017 aturannya itu. Bahkan di tahun 2021 juga ada. Masih sama peraturan. Terus perihal itu kemudian itu yang sebenarnya
perlu. Sejak awal jaksa sudah tahu ini. Tapi jaksa sendiri ogah-ogahan untuk membicarakan ini. Nah, soal bahwa keputusan itu ada ranahnya tersendiri. Kalau memang keputusan itu dianggap keliru, ada ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Di kejaksaan itu kan ranahnya kasih datu, perdata dan tata usaha negara. Mereka punya hak untuk itu. Ya, melihat itu. Iya. Bertentangan dengan atas atau tidak? Itu ada, kejaksaan punya hak untuk itu. Silakan. Tapi bukan dengan caranya tersangkakan orang. Kan tidak semua proses kesalahan administrasi itu berujung dengan pidana. Kalau memang ada permisi temuan fisik, ya periksa dulu kontraktornya, periksa dulu kepala sekolahnya, periksa dulu PPK-nya, periksa dulu tim teknisnya. Benar tidak proyek? Nah, ini yang menarik. Tadi ada penjelasan Pak Kajari waktu saat demo. Aman penjelasan bahwa kan sempat ada yang tanya kan sudah ada tidak audit investigasi dari BPK yang sehingga untuk menyatakan kerugian negara. Tapi waktu itu Pak Kajari bahwa kami tiba turun ke lapangan dengan mangkrak di lapangan mangkrak. Jadi katanya mungkin kan bisa saja bahwa tanpa harus dikaji lebih jauh dengan kasat mata mungkin Kajari melihat bahwa ada mangkrak berarti kerugian negara sudah ada. Tinggal dari kata itu mereka mangkrak bisa dari Pihak ketiga belum diperiksa. Jadi begini kakak, bahasa mangkrak ini bukan bahasa hukum. Kita omong hukum. Iya. Kalau kata mangkrak ini, nanti saya tanya lagi, mangkrak ini mangkrak di berapa persen? Kalau memang tidak ada pekerjaan sama sekali, ya berarti itu bukan mangkrak. Kan begitu. Nah makanya mangkrak ini bukan bahasa hukum. Kalau semua permisi Kejari semua bisa menilai dengan kasat mata saja, maka kita tidak perlu adanya BPK, BPKP, tidak perlu ada. Semua tinggal kejaksaan menilai saja. Yang kita butuhkan di sini kan real ada kerugian keuangan negara. Setelah ada real kerugian keuangan negara, apa peran KPA di situ? Kuasa pengguna anggaran di situ? Apakah dia yang tentukan ini kontraktor nih untuk kerja itu? Ataukah dia bilang tidak, ini kau kerja saya nanti mau bayar berapa? Itu kan perannya dia di mana sih? Itu ditunjukkan. Sehingga ada di situ yang tadi Pak Kejari ada statement dari yang kejaksaan bahwa bilang perbuatan sewenang-wenang, menyalahgunakan kewenangan. Jadi pada intinya begini kakak, kita mau kasus ini ya dibuka sewajar-wajarnya. Karena hak publik juga untuk mengetahui kasus ini. Nah, jadi nanti kalaupun jaksa tetap pada prinsipnya bahwa mereka telah memenuhi kuantitas jumlah alat bukti, ya pada dasarnya kami mengajukan pra peradilan ini dengan dua hal utama. Yang pertama, kami menjalankan hak beliau sebagai seorang tersangka. Maka hak beliau yang kami laksanakan dua cara. Yang pertama, melakukan permohonan penangguhan penahanan yang kemudian sudah ditolak oleh kejaksaan. Dan yang kedua, melakukan pra peradilan atas penetapan tersangka dan penahanan terhadap beliau. Yang kedua, kami percaya bahwa hakim sesungguhnya itu pemilik keadilan di atas. Jadi kami percaya bahwa apa yang kami laksanakan ini kalau landasannya kebenaran dan keadilan, kami yakin pasti ada jalan. Kalaupun bukan saatnya di ini pengadilan negeri Alor, mungkin di pengadilan lain. Tapi kami yakin dan percaya sudah. Dan tidak ada kami mengintervensi pihak manapun dalam kasus ini. Jadi dari kejaksaan juga tidak perlu takut bahwa bilang ada tekanan dan lain-lain. Tidak ada intervensi. Masyarakat yang hadir pada sidang pra peradilan dan juga demo-demo yang datang, itu real kepedulian. Tidak ada presensi permisi. Saya tadi makan siang di luar, tidak ada saya lihat permisi pihak keluarga kasih 1.000, 2.000, tidak. Dan saya juga secara pribadi tidak mengenal mereka di luar, tapi mereka mengenal saya karena tahunya pengacara. Jadi kami yakin dan percaya, kami juga yakin dan percaya pihak kejaksaan juga bekerja jujur dan adil.
biarkan hakim yang memutuskan sesuai dengan putusan. Kakak satu lagi. Seolah-olah bahwa dana ini memang diupayakan oleh Bapak Kadis selaku KPA untuk dialihkan ke rekening dinas, supaya ini kan menurut jaksa nih, supaya perannya bisa mengendalikan dana ini dan juga proyek-proyek begitu. Narasinya memang kemarin menurut jaksa begitu, dan di situ menurut jaksa ada dugaan terima fee juga antara 5 sampai 10%. Nah, ini juga selaku pengacara Bapak Abe, kakak perlu menjelaskan dulu. Jadi terima kasih kakak. Soal bahwa keputusan bupati ini, dia permisi kalau kita baca keputusan bupati itu, dia bukan keputusan yang bersifat tunggal. Artinya keputusan itu bukan hanya untuk dinas. Karena contohnya ada di mana tadi? Ada di sini. Saya langsung contohkan saja. Ini keputusan Bupati 318 tahun 2019 Tentang KPA. tentang penetapan sekolah dasar dan sekolah Oh, iya. menengah pertama penerima dana alokasi khusus. Yang satu coba. rekening. Tentang ini. Ini. Nomor 338. Ini tentang perubahan atas keputusan Bupati nomor 031 tentang penunjukan bank tempat penampungan. Ini kita lihat, ini keputusan ini bukan hanya dinas pendidikan. 1, 2, 3, 4 dinas pendidikan punya, terus SMP dan SD penerima, rekening-rekening SMP dan SD penerima, sampai kemudian di sini di paling belakang ini SKPD semua. Ini Badan Aset Keuangan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, terus dinas penanaman modal, dinas koperasi semua. Nah, jadi dia bersifat rujukan umum semua. Nah, kalau beliau permisi, beliau yang berperan dalam terbitnya SK ini, apakah dinas pendidikan bisa mengurus semua dinas, semua kecamatan, semua tempat yang ada di ini Kabupaten Alor? Nah, soal kalau seandainya dia tujuannya di situ supaya dia bisa mengatur semua, dia melaksanakan posisinya sebagai kuasa pengguna anggaran terkait anggaran yang dana DAK yang ada di dinas. Makanya kemudian hakim melekat dari dia itu, kemudian dia membentuk namanya PPK, tim teknis, fasilitator, dan lain-lain. Karena itu berdasarkan mandat, delegasi yang diberikan oleh PA kepada dia. Dia melaksanakan itu. Nah, soal bahwa ada mendapat fee 10%, 5%, per hari ini saya tidak tahu apakah itu keterangan saksi atau hanya dibayang-bayangkan sendiri oleh kejaksaan. Asumsi saja. Kalau memang ada keterangan, saya berharap, kita juga berharap, karena saya juga permisi, sebelum jadi PH ini saya bertanya duluan di Bapak Albert, di beliau, Pak Albert. Saya bilang, Pak Albert, saya ini orangnya dari dulu lurus. Jadi saya itu jujur, kalau dengan saya jujur. Dan beliau nyatakan jujur. Kalau jujur Pak Albert, saya bantu. Kalau tidak, jangan Pak Albert untuk membeli saya susah. Saya pengacara yang tidak pernah kaya-kaya ini saya. Kalau mau mental. Jadi bukan hal baru saya pegang kasus korupsi. Dan saya yakin, kenapa saya yakin itu? Karena kalau memang betul ada kontraktor ataupun ada penyedia ataupun ada kepala sekolah yang berkesaksian seperti itu, silakan buktikan. Jangan sampai karena alibi uang 7,5 juta yang saya sendiri sudah ketemu dengan kepala sekolahnya dan mereka mengakui bahwa uang itu karena waktu itu ada kedukaan meninggalnya orang tua, ibu dari beliau. Dan mereka tidak sempat melayat, mereka kasih uang dalam bentuk, tapi tidak satu orang 2,5 juta, tidak. Ada yang 100.000, ada yang 500.000, ada yang ini. Dan uang itu juga uang teknis. Kalau penggunaan amplopnya, mungkin amplop ini ada tulis desa ini, amplop, itu soal amplopnya saja. Itu dapat kita pertanggungjawabkan. Karena ada saksinya, kepala desa semua yang kepala sekolah yang kasih itu sudah kami tanya. Kaitan 7,5 juta belum satu pun kepala desa itu dipanggil. Kepala sekolah itu dipanggil. Belum ada. Jadi jangan pakai permisi. Saya mengharapkan kejaksaan jangan pakai mendalilkan perbuatan sewenang-wenang, kemudian dasarnya kerugian keuangan negara. Ini jauh sekali. KPA
terus dengan pekerjaan fisik di lapangan, terus kaitkan dengan KPA. Ini yang mana sebenarnya? Jadi tidak ada terima fee, tidak ada terima fee 5%, 10%. Saya justru berharap kalau memang betul ada itu, saya berharap jaksa bawa di pengadilan nanti di pembuktian hari Betul. Kamis itu saksi dari kejaksaan agendanya, silakan mereka bawa dan mengaku itu hak dari kejaksaan. Dan kalau Pak itu yang dituduhkan kepada klien kami, maka pasal kejaksaan juga menyusun pasal penetapan tersangka dan layanan kepada klien kami itu keliru. Sebenarnya disertai juga dengan pasal gratifikasi. Kenapa tidak disertai? Jangan hanya pasal 2 dan pasal 3, kasih juga dengan pasal gratifikasi supaya kita bisa buktikan sama-sama. Lalu satu lagi, ya ini tim verifikasi keuangan, ini penting juga. Usulan KPA kan hanya sebatas mengusulkan, tapi disetujui tim verifikasi ya. Bagaimana? Jadi begini, soal kita rapat hari ini, terus saya pimpinan rapat mengeluarkan satu keputusan berdasarkan hasil rapat. Dan keputusan itu kemudian mempunyai dampak hukum. Apakah kemudian peserta rapat yang mengusulkan itu dapat dijadikan seorang tersangka? Yang mempunyai kekuatan hukum mengikat itu adalah produknya, bukan prosesnya. Produknya itu yang mempunyai kekuatan mengikat. Kalau prosesnya saya pikir permisi, ini beragam wewenang yang melekat di situ. Tapi produk itu yang kemudian menjadi suatu produk hukum dan kemudian diikuti, itu yang menjadi persoalan. Itu dari saya. Sip. Kakak berharap pra peradilan ini bagaimana, diterima hakim, kalaupun tidak bagaimana, siap pembelahan untuk Sejauh ini kami optimis bahwa pra peradilan ini dikabulkan. Kami percaya bahwa Tuhan, alam dan juga semesta yang ada di Pulau Alor dan Kalabayan mendukung kami. Saya optimis dikabulkan. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih. Ya.